Rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat, rahmat dan hidayahnya kita semua masih dapat diberi kesempatan dan waktu untuk sama-sama mencari ilmu dalam kajian kutiba ini. Salawat dan salam semoga selamanya tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam Ani Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua yang hadir dan diberi kesempatan untuk bertemu secara virtual ini termasuk menjadi umat yang nantinya akan mendapat syafaat darinya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ustadz sehat? Sudah bergabung ya? Assalamualaikum Ustadz, bagaimana? Waalaikumsalam. Sehat Ustadz? Nggih, ini file materinya mohon diunggah dulu, diupload dulu. Dari sini atau dari sana? Materinya dari operator sepertinya. PowerPoint-nya mohon di. Oh iya. Atau dari sini atau dari sana? Boleh dari sebentar Ustaz. Oh, nggih. Baik, mungkin teman-teman hari ini kita akan memulai kajian kutiba sesi kedua, yaitu suara Tuhan yang dibumikan. Setelah kemarin sesi pertama musafir ya, yang musafir. Sang musafir yang rindu pulang. Okay. Baik Ustadz, silakan untuk dimulai kajian. Oke. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat semua, sahabat kutiba dimanapun Anda saat ini sedang berbahagia. Oh ya, sebelum saya mau meriksa, ini kursor kelihatan nggak ya? Ini Mbak Wardah, kelihatan nggak? Aman Pak Ustadz, aman. Aman, kursor kelihatan ya, kursor saya? Kelihatan kalau dari saya. Ya, bisa gerak ini ya? Ya. Oke. Sahabat kutiba, hari ini kita melanjutkan kajian kita yang kemarin. Yang kemarin kita satu bagian, 2 bab dalam satu sekali duduk. Temanya adalah sang musafir yang rindu pulang. Kun fit dunya ka'annaka huribun au abiru sabilin. Kita telah bahas di pertemuan kemarin serba cepat, tapi mudah-mudahan maknanya bisa kita dapat. Hari ini kita memasuki kutiba yang kedua. Berarti kita memasuki bagian yang kedua. Bagian kedua itu ada 3 bab. Yang pertama berkaitan dengan Al-Quran, kemudian diri, dan yang ketiga alam semesta. Hari ini kutiba yang kedua temanya adalah Al-Quran, suara Tuhan yang dibumikan. Ini tema yang sensitif sebenarnya. Jadi selama berabad-abad, bahkan sampai sekarang, ini Al-Quran yang seharusnya membuat perdamaian, menjadi petunjuk kita, tapi seringkali menjadi ajang untuk saling memaki, saling mengkafirkan, dan sebagainya. Kita coba melihat Al-Quran dalam sisi titik B, dalam sisi keutuhan. Kita akan pelan-pelan supaya kita tersambung dengan materi sebelumnya. Kita akan lihat dulu materi yang kemarin. Dilanjut ke file berikutnya. Oke. Sahabat kutiba, kemarin kita sudah membahas bab 1 ini, kita akan preview.
Siapa mengenal dirinya, dia mengenal Tuhannya. Ini aforisme atau pepatah yang dikenal luas di kalangan tasawuf. Man, ini siapa? Ini kelihatan kursornya ya, Mbak Wardah? Aman Pak Ustadz. Ya, oke. Man, siapa? Man arofa nafsahu, siapa mengenal dirinya. Fakot arofa robbahu, sesungguhnya dia mengenal Tuhannya. Ini aforisme atau pepatah yang dikenal di kalangan sufi sangat luas. Ada yang menganggap ini hadis, tapi sebagian besar ini mengatakan bukan hadis, hanya kaul ulama, ucapan ulama. Kita akan review sejenak di sini, di bab 1 ini. Ini pentingnya kita memulai dari keutuhan. Memulai dari keutuhan dalam pikiran. Jadi ada yang mengatakan kalau di buku Seven Habits, memulai dari akhir dalam pikiran. Begin with the end in mind. Jadi kalau kita mau ke pasar, sebelum kita memikirkan rutenya mau lewat mana, sebelum kita memikirkan kendaraannya apa, kita harus tahu tujuannya dulu. Itu yang disarankan di buku Seven Habits. Nah, di titik B ini kita perluas. Bukan sekadar memulai dari akhir dalam pikiran, tetapi memulai dari keutuhan dalam pikiran. Memulai dari keseluruhan dalam pikiran. Mengapa seperti itu? Kita ambil contoh di catur ya. Kalau catur pemula, itu fokusnya yang penting makan. Pion makan. Jadi kadang-kadang kita itu dijebak, kalau orang yang sudah ahli catur, kita kadang-kadang dijebak, kita makan kuda, tapi sebenarnya secara keseluruhan situasi raja kita menjadi tidak aman. Itu akibat kita hanya fokus pada ruang yang kecil. Jadi kalau kita mau menang catur, kita harus melihat papan catur secara keseluruhan, bukan melihat perbagian. Ini pola pikir seperti ini sangat penting. Jadi banyak orang yang kemudian gagal hidupnya karena hanya memulai dari sebagian, mulai karirnya saja, akhirnya keluarga berantakan. Ada yang memulai keluarga tapi kemudian karirnya berantakan. Ada yang demikian juga mikirkan kuliah tapi kemudian sosial berantakan. Jadi kita perlu memulai segalanya itu dari perspektif keutuhan. Lah, pertanyaannya keutuhan itu bagaimana? Jadi apakah kita memulai dari keluarga? Orang yang terlalu memikirkan keluarga kadang-kadang juga tidak disukai masyarakat, tidak disukai RT-nya karena tidak peduli lingkungannya. Berarti kita harus memulai lebih luas lagi lingkup RT. Nah, kalau kita memikirkan RT, ternyata ada yang lebih luas dari RT. Memikirkan RW, ada yang lebih luas dari RW, desa, negara. Kalau kita fokus kita terlalu ke negara, kadang-kadang kita melupakan kemanusiaan. Atas nama nasionalisme, ini banyak yang kemudian jadi nasionalisme sempit kalau kita tidak melihat secara keseluruhan. Nah, jadi memulai dari keseluruhan itu berarti memulai dari mana? Berarti memulai dari keseluruhan adalah kita memulai dari alam semesta. Masalahnya, kita nggak bisa memahami alam semesta. Sahabat Kutiba, dimanapun Anda berada, memulai dari keseluruhan berarti memulai dari alam semesta. Nah, masalahnya, alam semesta itu begitu luas. Solusinya bagaimana? Solusinya seperti kemarin disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, watas annaka jirmun sohirun wa finkan tawal alamul akbar. Solusinya kita harus menyadari bahwa alam semesta itu adalah bagian dari diri kita, bagian dari kesadaran kita. Jadi kita kemarin sudah melihat kalau ternyata alam semesta yang bisa kita sadari, berarti alam semesta itu harus bisa kita sadari. Artinya alam semesta itu berada di dalam kesadaran kita. Apapun yang tidak ada di dalam kesadaran kita, apapun yang tidak berada dalam diri kita, kita tidak akan bisa memahami, tidak akan bisa merasakannya. Jadi ini hal yang sangat penting di titik B, menegaskan memulai dari keseluruhan
berarti memulai dari jagat raya. Lah, memulai jagat raya tidak mungkin. Agar memulai dari jagat raya mungkin, berarti jagat raya itu harus berada di dalam kesadaran kita. Jadi, kalau kita berpikir jahat, nah itu sebenarnya pikiran kita berarti mengotori jagat raya dengan pikiran jahat kita. Ini hal yang sangat mendasar. Jadi kita lihat di sini, ini sebenarnya kita itu selama ini dibodohi atau dibohongi dengan pola pikir yang katanya objektif ya. Jadi kalau kita mengamati sesuatu, kita harus objektif. Objektif itu apa? Objektif seringkali diartikan sebenarnya tanpa sadar itu berarti membunuh pengamat, mengabaikan pengamat. Berarti langit itu biru, tidak peduli pengamat siapapun. Ini sebenarnya pola pikir omong kosong. Jadi dunia yang teramati itu adalah dunia yang bisa kita amati. Jadi dunia yang teramati ya berarti harus ada pengamat, harus ada diri kita yang mengamati. Jadi yang namanya objektivitas itu hanyalah bagian dari subjektivitas. Jadi kita berpikir kita itu bukan dari dunia ke diri, tapi seharusnya dari diri kita ke dunia. Jadi dunia sudah ada di dalam diri kita, yang penting adalah mengungkapkannya ke dalam pentas di dunia ini, di luar ini. Sahabat Kutiba dimanapun Anda berada, ini yang kita bisa lihat di sini ya. Jadi seringkali antara ilmu satu dengan ilmu yang lain itu bertolak belakang, itu karena kita masih berada dalam titik yang dangkal. Semakin dalam, kita lihat di sini ya, semakin dalam berarti semakin luas. Kita lihat sini. Ini kalau di sini, kita lihat kalau yang sebelah ke kiri itu berarti semakin dalam. Kalau di sini, ini cakupannya hanya seluas ini. Ini kursor kelihatan ya, Mbak Wardah? Mohon maaf Pak Ustadz, sekarang menghilang. Nggak ada kursornya ini? Iya, sudah kelihatan. Oke, caranya gimana ya, biar kursor kelihatan. Ini saya bisa aktif ya ini ya? Bisa wartanet aktif, bisa nggak ini? Saya bisa coret-coret nggak ya? Bisa, boleh Pak. Oke ya, sip. Oke, kita lihat di sini. Kita kalau di titik ini kita bandingkan dua titik. Ini titik, bentar. Ini di titik 1, misalkan ini titik 2. Titik 1 ini cakupannya hanya segini. Nah, semakin ke dalam, nah berarti ke sini itu semakin ke dalam, semakin ke kiri ini berarti semakin dalam. Kita lihat berarti semakin luas. Semakin dalam itu berarti semakin luas. Ya, kita lihat di sini sekarang dunia ilmu itu terpecah belah, misalkan ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi itu yang penting bagaimana dengan pengorbanan sekecil-kecilnya mendapatkan penghasilan sebesar-besarnya. Kita bisa lihat dampaknya sekarang. Lingkungan rusak, kesenjangan ada di mana-mana, kemiskinan di mana-mana, sementara di sebelah lain kemubadiran ada di mana-mana. Jadi di ilmu ekonomi seperti itu, di ilmu lingkungan beda lagi, akan saling bertentangan karena pemahamannya itu dangkal, karena tidak memulai dari keseluruhan. Ilmu itu terpecah belah. Jadi ini yang kita tekankan di titik B itu sebenarnya kalau memulai dari keseluruhan dalam pikiran, berarti kita memulai dari diri kita yang paling dalam. Kalau kita memulai dari diri yang paling dalam, itu yang kita sebut dengan bismillah. Jadi kalau kita memulai dengan bismillah, seharusnya kita adalah memulai dari segala-galanya. Kita kemarin sudah membahas ini merangkum Fatihah, Fatihah merangkum keseluruhan ayat-ayat Allah. Oke, ini kemarin yang sudah kita sampaikan di pertemuan kemarin. Jadi semakin dalam kesadaran kita, semakin luas cakupannya. Jadi kita bisa lihat di sini ya, kita ambil contoh seperti ini. Kalau 1 ditambah 1 sama dengan 2, ya ini benar pada cakupan tertentu. Tapi kalau kita semakin dalam, 1 tambah 1 ini bisa salah. Kalau misalkan kita 1 tambah 1 benar, itu hanya pada
pada wilayah tertentu, dia konsisten pada wilayah tertentu, pada kesatuan lebih dalam, dia itu perlu direvisi. Nah, adanya pertentangan itu karena sebenarnya berarti ada karena kita tidak memulai dari keutuhan. Lanjut, Ustazah Wardah, mudah-mudahan bisa ditangkap, ini agak abstrak ya. Lanjut dulu. Sahabat Kutiba, dimanapun Anda berada, jadi tapi seringkali kita kalau Mohon maaf Ustadz, suaranya agak putus-putus. Sepertinya jaringan. Sepertinya jaringan Ustadz Toha sedang bermasalah. hilang ya gangguan. Sorry. Ya, ini tantangannya online seperti itu. Iya. Oke, sekarang kita biar lebih yakin, saya kutipkan di sini tuh kata ilmuwan, astronom. Kita lihat di sini, ini kata Carl Sagan. Carl Sagan ini penulis buku Kosmos, ini ahli kosmologi atau astrofisika paling terkemuka. Saya minum dulu. Monggo teman-teman di sana minum dulu. Kita lihat kata-kata dari Carl Sagan. The cosmos itu berarti jagat raya atau segala yang ada. Ya. The cosmos ada di dalam diri kita, ada di dalam kita. Kita terbuat dari materi bintang. Jadi kita terbuat dari karbon itu dari mana? Nah, itu kita terbuat dari materi-materi bintang. We are the way for the cosmos to know itself. Jadi kita adalah jendela untuk melihat jagat raya itu sendiri. Kita adalah cara untuk melihat jagat raya kita sendiri. Mengapa? Karena jagat raya itu ada di dalam diri kita. Jagat raya yang tidak berada di dalam diri kita, kita tidak bisa pahami. Jagat raya yang tidak tercakup dalam kesadaran kita, berarti tidak mungkin kita sadari. Jagat raya yang bisa kita sadari, berarti jagat raya yang berada di dalam kesadaran kita. Kalau tidak berada dalam kesadaran kita, ya berarti kita tidak bisa menyadari. Mungkin mudah-mudahan bisa jelas ya kata-kata itu, karena ini perlu kita sadari karena anggapan awal kita tertipu, pandangan awal bahwa kita itu bagian dari jagat raya. Itu pandangan sekunder ya, pandangan yang lebih dalam, kita adalah jagat raya adalah bagian dari diri kita. Kita lihat penerusnya Carl Sagan, Neil deGrasse Tyson. Kita adalah bagian dari jagat raya. Kita berada di dalam jagat raya, tetapi mungkin yang lebih penting dari fakta itu adalah bahwa jagat raya berada di dalam diri kita. Ini yang perlu kita tegaskan, saya perlu berulang-ulang karena kita itu pasti ada keraguan seperti itu. Karena kecenderungan kita itu berpikir dangkal. Kecenderungan kita itu mengikuti indera kita. Jadi selagi kita masih menganggap kita bagian dari jagat raya, itu berarti pikiran kita masih terjebak. Oke ya. Jadi satu-satunya jagat raya yang bisa disadari harus berada di dalam kesadaran kita. Oke, dilanjut Mbak Wardah. Oke, kita sekarang di bab yang kedua, di bagian kemarin, simbol, makna, dan makna dari makna. Ini yang menyebabkan ilmu itu kelihatannya banyak, itu karena bahasa. Padahal yang namanya bahasa itu sebenarnya tidak memiliki makna. Kata itu nggak memiliki makna. Jadi, kitalah yang memberi makna.
Saya ambil contoh ini dari buku Psikologi Komunikasi ya. Jadi ada cerita tentang supir dan kernet. Supir dan kernet, tahu kernet ya? Kalau zaman anak-anak sekarang nggak tahu ya. Tahu kernet nggak? Kernet itu berarti pembantunya supir. Nah, jadi suatu saat mobilnya mogok, mobil busnya mogok. Si supirnya orang Sunda, si kernetnya orang Jawa. Nah, kata si supir ngomong ke kernetnya, cokot dongkrak. Cokot dongkrak. Ini kata si supirnya yang orang Sunda. Tahu artinya cokot? Cokot kalau bahasa Sunda ini artinya ambil. Tapi bahasa Jawa artinya gigit. Cokot dongkrak. Maksudnya si supir itu ambil dongkrak. Lah si orang Jawa ini dikirain diajak bercanda. Masa dongkrak dicokot, masa dongkrak digigit? Akhirnya dia bilang atos. Atos ini kalau bahasa Sunda itu artinya sudah. Tapi kalau bahasa Jawa, atos artinya keras. Cokot dongkrak. Maksudnya tuh ambil dongkrak. Tapi orang Jawa ini atos. Dikirain diajak bercanda. Akhirnya supir dan kernet ini berkelahi. Nah, ini siapa yang salah? Nah, ini karena berkaitan dengan perbedaan bahasa. Sahabat Kutipa dimanapun Anda berada, ini yang harus kita tanam, kita pegang dalam-dalam ketika kita membaca buku atau melihat simbol-simbol di kertas. Itu semuanya itu tidak ada maknanya. Itu bermakna kalau kitalah yang memberi makna. Kalau kita tidak disadari, maka otak kita itu menjadi tong sampah istilah. Jadi pikiran kita itu akan kemasukan simbol terus-menerus. Ingat, apapun yang dari luar itu kita sebut simbol. Apapun yang dari luar itu adalah yang kita sebut simbol. Makna itu diproduksi oleh diri kita dari dalam. Jadi 1, 2, 3 itu simbol, enggak ada maknanya. Kitalah yang memberi makna. Ini hal yang sangat dasar. Ini ilmu menjadi terpecah belah karena kita belajar lewat buku, dan buku itu kumpulan dari kata-kata. Padahal kata-kata itu termasuk simbol, itu sebenarnya nggak memiliki makna. Makanya kita sering sebenarnya maksudnya sama, tapi karena menurut ilmu A istilahnya beda, ilmu B istilahnya beda lagi, kita seolah-olah itu sesuatu yang benar-benar berbeda. Jadi ini yang harus kita sadari. Jadi banyak hal sebenarnya sama persis, cuma hanya karena bahasanya yang beda. Jadi kalau kita memulainya dari simbol, mulainya dari luar, dari simbol dan dari indera, simbol atau yang kita lihat, ingat ya, simbol itu ada 2 jenis ya. Kita lihat di sini, simbol yang dibuat manusia, buatan manusia, misalkan tulisan, atau simbol yang dari Allah langsung. Nah, jadi ada simbol yang asli, yang dari Allah langsung. Ini yang kita sebut sebagai simbol primer lah. Apapun yang dari luar itu sebenarnya itu enggak memiliki makna. Kitalah yang memberi makna. Itu yang pertama. Yang kedua yang perlu kita ingat, kita bukan mencari makna. Jadi hidup ini mau maknanya apa sih ya? Kita sekarang ini penting enggak? Jadi kitalah yang memberi makna. Ada buku karya Viktor Frankl ya, Man's Search for Meaning, pencarian manusia akan makna. Itu sebenarnya keliru. Kita itu tidak mencari makna, kitalah seharusnya yang memberi makna. Nah, memberi makna itu apa? Memberi makna yang terbaik adalah makna yang berasal dari Allah Ar-Rahmanur Rahim. Ini hal yang sangat dasar. Jadi di sini kita akan lihat juga di simbol itu ada 3 jenis. Ada simbol yang dari bahasa natural, misalkan kambing. Nah, di sini. Ada yang natural, ini namanya bahasa natural. Ada yang bahasa yang dibuat-buat, misalkan gaya. Nah, gaya itu apa? Nah, ini banyak sekali kita tuh terjebak dengan simbol-simbol. Bahkan banyak anak di SMA, gaya itu apa?
Goyo tuh ini nih. Jadi kita sering membayangkan karena ada istilah yang aneh, itu seolah-olah sesuatu yang asing. Ingat, jagat raya itu ada di dalam diri kita. Nggak ada sesuatu yang asing. Kalau yang asing itu berarti karena belum menjadi bagian dari diri kita, itu berarti ya sampah. Gaya itu apa? Nah, ini banyak anak yang kemudian bingung, gradien. Seolah-olah ini jadi asing. Karena kita berangkat dari simbol-simbol seperti ini. Kemudian ini yang disebut sebagai bahasa artifisial. Bahasa istilah-istilah seperti ini. Ada yang kemudian bahasa logika matematika. Ini terutama bahasa gambar ya sebenarnya. Gambar dan simbolik 1 ditambah 1 sama dengan 2. P atau Q. Nah, ini bahasa-bahasa logika. Ada juga sebenarnya bahasa yang tidak untuk dipahami, hanya untuk ekspresi. Ini yang namanya bahasa mitos. Jadi kalau kita memiliki pengalaman yang tidak bisa diungkapkan, ya kita pakai bahasa-bahasa yang tidak bisa dipahami. Ini hanya bahasa untuk ekspresi aja, biar ketenangan diri sesuatu yang ada di dalam diri kita itu terungkap. Oke, ini mudah-mudahan review 2 bab bisa ditangkap. Lanjut ke tema kali ini bisa dipahami ya. Mbak Wardah mungkin ada yang mau tanya dulu sebelum kita masuk ke bab yang sekarang. Oh, baik Pak Ustadz. Teman-teman, barangkali ada yang masih meraba-raba tentang penyampaian materi barusan, boleh untuk bertanya dahulu atau mau dilanjut? Ya, silakan, mungkin ada yang ini sambil saya membersihkan dulu ini. Boleh tulis di chat atau raise hand jika ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada kata yang belum bisa dipahami. Sepertinya dilanjut saja Ustadz, mungkin Oke, nanti. Dilanjut dulu ya. Oke, ini mudah-mudahan bisa ditangkap. Ini mulai sekarang coba kita cek istilah-istilah yang masih terasa asing, itu berarti memang harus didaur ulang atau dibuang. Jadi kesadaran kita itu bisa kotor karena simbol-simbol yang tidak kita maknai. Kita bisa dicek di pikiran kita ya, kalau istilah yang kemudian kok kelihatannya asing, masih keren, jadi kita bisa cek ya, kalau istilah masih keren itu berarti itu sampah, perlu didaur ulang atau dibuang. Jadi ilmu itu sangat sederhana, karena ilmu kan di dalam diri kita, dan ilmu itu cahaya menerangi. Jadi kalau ada istilah keren, istilah yang aneh-aneh itu berarti masih di luar diri kita. Itu berarti bukan ilmu, tapi perlu kita daur ulang, kita cerna kembali atau kita buang. Oke, sekarang kita masuk ke tema hari ini. Kita masuk ke bagian kedua sebenarnya. Keutuhan simbol-simbol Tuhan. Tadi kita sudah sebutkan bahwa simbol-simbol itu ada 2 jenis. Simbol yang ciptaan manusia, itu berupa huruf, angka, lukisan, dan sebagainya. Itu simbol-simbol sekunder. Ini kita akan jadi makhluk yang dangkal. Kalau yang kita maksud dengan literasi, itu literasi pada simbol-simbol ciptaan manusia. Kita menjadi pemulung sampah ya. Kalau yang kita maksud sebagai literasi itu literasi pada simbol-simbol ciptaan manusia. Itu adalah literasi sekunder. Literasi yang primer seharusnya adalah kemampuan kita membaca simbol-simbol langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ini simbol-simbol itu yang kalau kita dalam bahasa Al-Qur'an itu istilahnya ayat-ayat. Ayat itu tanda atau simbol. Ingat ya, kita jangan terperangkap dengan istilah ya. Bisa ayat, bisa tanda, bisa simbol. Intinya itu di balik ini ada sesuatu. Di balik ayat, tanda, atau simbol itu ada makna. Jadi kita mengenali seseorang seringkali dengan simbol yang dipasang di bajunya. Misalkan namanya Wardah Hafidh Azizah. Nah, kita pada nggak kenal, tapi dengan maknanya itu, oh berarti bukan tulisannya ini yang Wardah Hafidh Hafidzah, tapi orangnya, ya kan? Nah, ini berarti simbolnya. Nah, sebagai seorang Muslim, seharusnya yang kita lihat itu sebenarnya untuk mengenali siapa? Mengenali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita melihat jagat raya tapi kita kemudian tidak mengenali Allah, berarti kita gagal memahami simbol, gagal memaknai simbol. Jadi simbol itu ada 3 jenis.
Ini diungkapkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an ya. Sanurihim ayatina fil afaqi. Yang pertama adalah yang di afaq ini. Wa fi anfusihim, pada diri manusia. Hatta yatabayyana lahum annahul haq. Sesungguhnya Al-Qur'an itu yang benar. Kita ini bisa sebut Al-Qur'an, bisa juga Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad adalah Al-Qur'an yang berjalan. Jadi simbol itu ada 3 jenis. Simbol yang langsung dari Allah, simbol primer. Literasi yang sesungguhnya itu literasi terhadap ayat-ayat Allah. Ini perlu digarisbawahi ya, dan di stabilo serta di laminating bahwa literasi sejati adalah literasi kemampuan kita membaca ayat-ayat Allah, yaitu sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annal haq. Jadi ada 3 ini. Kita sebut nanti yang suara Tuhan itu sebagai simbol yang pertama, karena mengapa? Karena kita dari dalam keluar. Kemudian diri simbol kedua, kemudian jagat raya itu simbol yang ketiga. Ini sebenarnya satu kesatuan. Ini satu kesatuan yang paling dalam adalah suara Tuhan, kemudian lebih di tengah ada diri kita, kemudian jagat raya. Ingat, berarti suara Tuhan itu bukan kita soroti, bukan kita amati, tapi suara Tuhan seharusnya yang menyoroti diri kita. Karena dari dalam keluar. Oke ya, ini yang dasar dari titik ba itu adalah literasi pada ayat-ayat Allah. Nah, sekarang yang akan kita bahas di pertemuan kali ini, kita membahas ayat yang pertama. Sebelumnya, kita mulai, belum baca basmalah kita dari tadi ya, belum mulai baca basmalah, kita lupa ya. Kita baca basmalah dulu, bismillahi awalahu wa akhirahu. Di rumah silakan baca basmalah dulu, kita terlalu tetap bersemangat. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi ini buru-buru ini Mbak Wardah bikinnya, jadi agak ini juga, wah ini efek kolek dan ini es campur. Oke ya, ini 3 simbol Allah, jadi ayat-ayat atau tanda-tanda yang harus kita baca. Kita akan perjelaskan di sini kenapa seperti ini. Ini tuh tampaknya sederhana, tapi yang dididik di sekolah kita, ini saya pernah ngobrol dengan seorang yang kemudian jadi anggota Komnas Perempuan ya, Komisi Nasional Perempuan. Dia sebelum ke Amerika sempat mengkritisi titik ba seperti ini. Harusnya simbol yang pertama adalah jagat raya. Karena jagat raya dulu yang muncul. Coba kita lihat ini, jagat raya dulu yang muncul. Betul kan? Nah, kemudian setelah jagat raya muncul, manusia baru muncul. Jadi jagat raya dulu, kemudian baru manusia. Nah, setelah manusia ada, baru kemudian ada Al-Quran. Jadi urutannya seharusnya itu ini yang nomor 1, ini yang nomor 2, ini yang nomor 3. Karena pertama itu jagat raya, yang kedua itu diri manusia, dan yang ketiga itu adalah suara Tuhan. Ya benar, kalau prasangkanya adalah prasangka materialisme, yang nyata adalah dunia materi. Kalau prasangkanya adalah kita bagian dari jagat raya, itu konsisten yang ini. Tapi kalau kita meyakini bahwa jagat raya ini bagian dari diri, kita bisa lihat di ini ya. Jagat raya tumbuh dari diri, ini berarti diri dulu baru jagat raya dunia. Sahabat Kutiba dimanapun Anda berada, teori apapun tuh sebenarnya tidak berguna kecuali berguna. Jadi yang penting adalah kegunaannya. Jadi kita akan lihat mana yang lebih konsisten, mana yang lebih berguna. Apakah urutan suara Tuhan pertama, diri dan dunia ini lebih berguna, ataukah pola pikir kebalikannya yang kita ditanamkan di sekolah. Kita di sekolah pasti dicekoki bahwa jagat raya itu lebih luas daripada manusia. Dan kemudian yang namanya kitab suci itu hanya bagian dari fenomena budaya. Itu yang dicekoki, yang ditanamkan di dalam sekolah kita.
Coba kita di sini kita adu, kita konfrontir ya, diskusikan dua sudut pandang itu. Lanjut Mbak Wardah. Di file berikutnya. Oke. Sahabat Kutiba, dimanapun Anda berada, kita masuk di tema sekarang, suara Tuhan Al-Quran sebagai simbol pertama. Tadi ya, ini tuh bagi kita seorang beriman, ini sangat mudah menganggap itu. Oh iya, ya seperti itu dong. Al-Quran harus lebih, Al-Quran harus nomor satu. Nah, tapi seringkali kita menganggap bahwa Al-Quran itu memang sumber kebenaran, itu benar, tapi seringkali nggak relevan. Ternyata ketika kemudian kita mempelajari matematika, mempelajari fisika, yang tadi itu kita tinggalkan. Itu pola pikir kita umat Islam itu terjadi namanya split personality. Kepribadian itu kita benar. Jadi apa yang kita yakini dengan apa yang kita lakukan, ini nggak nyambung. Kita yakini bahwa Al-Quran itu berarti simbol atau tanda pertama, petunjuk yang pertama daripada alam semesta. Tapi faktanya kita beda. Nah, ini yang menjadikan kita itu split di sini. Antara yang kita yakini berbeda dengan yang kita lakukan. Oke, coba sekarang kita mencoba membereskan pertentangan di dalam diri kita. Al-Quran, suara Tuhan yang dibumikan. Coba kita lihat salah satu hal pertama berkaitan dengan bahasa. Coba kita lihat di sini. Ini di surat Ibrahim ya. Ayat 4 bisa dicek di Al-Quran. Kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya, bilisani qaumihi, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang benderang. Ini salah satu pertanyaan yang sering muncul. Hilang ini slide-nya. Oke. Dengan bahasa kaumnya. Ini bagi kita yang membaca Al-Qur'annya sambil lalu, ya kita nggak akan menemukan ini sebenarnya ini pernyataan yang luar biasa. Ini pertanyaan pertama yang sering muncul. Al-Quran berbahasa Arab. Berarti apakah Allah berbahasa Arab? Nah, ini yang kemudian menjadikan pikiran kita tuh aneh. Jadi kita tahu ya, kalau yang namanya Al-Quran itu berarti pesan dari Allah kepada manusia. Jadi kalau pesan itu ada sumber pesan, jadi ada sumbernya, sumber pesan, atau pemancar pesan, kemudian penerima pesan. Jadi ada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada manusia berkomunikasi. Kita lihat ini ya. Kalau berkomunikasi, ini jangan dihapus dulu. Kalau berkomunikasi itu selalu bahasa penerimanya. Kita lihat misalnya. Ini Allah dengan manusia. Jadi bahasa Arab itu bukan bahasanya Allah itu, tapi bahasa manusia, bahasa penerima. Sama kalau misalkan bayangkan kalau misalnya Mbak Wardah ngomong ke anak TK. Itu digunakan bukan pakai bahasanya Mbak Wardah, tapi yang kepikir itu bahasanya supaya dipahami anak TK itu bagaimana. Sama ketika seorang programmer mau membuat program komputer. Programmernya misalkan orang Sunda. Apakah menulisnya pakai bahasa Sunda? Ya enggak, karena itu tidak bisa dipahami komputer. Apakah pakai bahasa Bugis? Makassar Bugis ya? Enggak pakai bahasa Bugis, karena bahasa Bugis tidak bisa dipahami mesin. Kalau kita menulis program komputer, ya pakai bahasanya bahasa penerima, yaitu komputer itu, mesin. Jadi bahasa Arab itu adalah bahasa si penerima. Supaya bisa dipahami si penerima. Ini hal yang sangat dasar yang untuk menjawab kenapa kok Quran bahasa Arab, ya karena
yang penerima pesannya adalah Nabi Muhammad adalah orang Arab, dan Nabi Muhammad kemudian menyampaikan pada kaumnya itu juga dalam bahasa Arab. Itu yang pertama. Lah, apakah bahasa Allah itu hanya bahasa Arab? Kita bisa dibaca misalkan di surat An-Nahl. Surat An-Nahl. Artinya apa ini? Lebah ya. Ini surat ke berapa? Mbak Wardah? An-Nahl itu surat ke berapa? 14. An-Nahl surat ke 14 surat Ibrahim. Ini surat Ibrahim 14. An-Nahl surat ke-16. Nah, di situ disebutkan wa auhayna dan wa auha ya. Wa auha rabbuka ilan nahli. Wa auha rabbuka wa auha rabbuka ilan nahli, dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah. Lebah itu mendapat wahyu dari Allah. Untuk apa? Untuk membuat sarang. Membuat sarang di gunung, di pohon-pohon. Sarangnya bentuknya sangat bagus. Segi 6. Ini sarang lebah. Jadi lebah itu mengikuti wahyu atau firman Allah. Kira-kira pakai bahasa Arab enggak? Lah, firman Allah kepada lebah itu bentuknya seperti apa? Sahabat Kutiba dimanapun Anda berada, jadi yang perlu kita tekankan bahwa yang namanya instruksi atau informasi dari Allah kepada manusia ya supaya dipahami oleh manusia. Instruksi atau firman Allah kepada lebah ya supaya dipahami, supaya dilakukan oleh lebah. Bahkan seringkali itu tidak kita sadari. Bahasa Arab, kalau di bahasa kaumnya, bahasa Arab itu menggunakan berapa huruf? 28 ya, huruf hijaiyah ya. Ini 28 huruf hijaiyah. Itu kalau bahasanya berapa bahasa Al-Quran. Tapi bahasa Allah itu juga kun fayakunnya, itu bahasanya juga ada di dalam diri kita. Di dalam diri kita itu bahasa DNA, itu cukup 4 huruf. A, T, C, G, ini istilah kimia ya sebenarnya. Mau pakai yang lain juga bebas. Tapi ini istilah ini 3 huruf ini. Bukan harus huruf A ya, tapi ini istilah kimia. Jadi ada 4 simbol yang beda. Itu bahasa yang disampaikan Allah kepada lebah, itu boleh jadi itu tertanamnya di dalam DNA-nya lebah. Dan itu lebih kuat daripada yang disadari lebah. Itu lebah itu membuat sarang tidak mikir, hanya ngikuti instruksi dari Allah. Wa auha rabbuka ilan nahli, dan Tuhanmu mewahyukan. Nah, makanya di sini kok di sini kita bisa dibaca di surat Al-Ankabut. Jadi yang namanya Al-Qur'an itu ada di bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Jadi yang namanya Al-Qur'an itu ada di dalam diri manusia. Bal huwa ayatum bayyinatun adalah tanda yang ada di dalam diri manusia. Jadi kebutuhan mendasar tentang Allah Subhanahu wa taala, kebutuhan mendasar tentang berbuat baik itu ada di dalam diri manusia. Jadi di suara Tuhan di dalam diri kita ada yang mungkin bentuknya DNA. Ada yang bentuknya fitrah atau istilahnya apa, tapi ada sesuatu yang lebih dalam daripada diri kita. Ada sesuatu yang lebih kuat daripada diri kita. Makanya ini kita sebut sebagai subjek. Diri kita sebagai subjek. Kalau benda itu sebagai objek, ada yang lebih kuat dari diri kita. Ini yang namanya suprasubjek. Ayat-ayat Allah yang ada di dalam diri kita. Sahabat titik ba dimanapun Anda berada, tapi enggak untuk hal-hal yang sangat dalam, ini untuk mengungkapkan kejenihan suara Tuhan untuk ke sini, ini bukan sesuatu yang mudah. Kita perlu simbol dari luar, agar yang ada di dalam diri kita itu muncul ke permukaan, supaya muwafaqat sorihil ma'kul li sohihil mangkul. Ini dikatakan oleh Imam Ghazali, yang namanya kebenaran itu muwafaqat, kesepakatan sorihil ma'kul dan sohihil mangkul. Kita nggak mungkin
bisa memahami, menjangkau yang tidak kita jangkau. Yang tidak kita jangkau itu perkara hal-hal yang misalkan malaikat, surga neraka. Itu kita bisa paham kalau ada utusan Allah. Bagaimana cara kita menyembah Allah? Kita tahu bahwa kebutuhan manusia itu adalah bertuhan. Manusia nggak mungkin ateis. Tapi bagaimana cara menyembah Allah? Nah, kita harus tahu bimbingan dari utusan Allah di sini. Jadi simbol-simbol yang dimaksud dengan firman suara Tuhan yang dibumikan di sini, kalamullah itu bukan hanya yang berupa huruf hijaiyah, tapi juga suara kebenaran yang ada di dalam diri kita. Contohnya, kenapa kita bisa tahu satu sama dengan satu? Coba Mbak Wardah tahu nggak satu itu sama dengan satu? Dua sama dengan dua. Nah, hal ini karena kita sudah ada di dalam diri kita. Jadi keyakinan tauhid ya, nanti kita akan jelasin itu. Ini hal-hal yang fitrah itu sudah di dalam diri kita. Makanya tugas seorang orang tua itu bagaimana supaya muncul misi unik yang dititipkan Allah kepada bayi itu bisa muncul. Itu kita butuh orang tua, butuh guru, dan untuk hal yang paling mendalam, yang paling tinggi kita butuh seorang rasul, utusan Allah yang supaya misi unik kita sebagai khalifatullah fil ard, sebagai hamba Allah itu bisa dijalankan. Itu yang salah satu alasan kenapa Al-Quran itu pada simbol nomor 1. Ini simbol nomor 1, ini simbol nomor 2, ini simbol nomor 3. Oke, dilanjut Mbak Wardah. Dilanjut di file berikutnya. Oke. Ini panitia di sini mana? Panitia Mas Abim. Nih kita break sebentar, minum dulu. Nih ya, kopi hangat. Ya, silakan di rumah juga minum dulu ini kalau habis puasa. Ini perasaan haus terus. Silakan teman-teman minum dulu. Ya, teman-teman juga ini ya silakan ya di minum. Sahabat Kutiba dimanapun Anda berada. Jadi ini namanya model ya, kayak model atom. Jadi kayak gini itu namanya model, teori. Jadi teori itu, ya saya minum dulu ya. Teori itu salah satunya itu yang penting adalah konsistensi. Konsisten, bagaimana dia menjelaskan realitas. Kita bisa lihat di sini. Ini disampaikan oleh ini kita coba menguji model atau teori titik ba. Kita lihat di sini, ini pernyataan yang disampaikan oleh Agus Purwanto. Ini menurut Agus Purwanto di sini, di dalam Al-Quran ini yang terkait dengan aklun, ya, yang berasal dari aklun atau bernalar, di sini ada akola, yakulu, yakilu, aklan. Ini ada yang pakai huwa, ada yang pakai huwa, huma, huwa, hum, antum, nahnu, hum. Ini tahu maknanya ya? Tahu bahasa Arab ya? Ya, di sini ada yang huwa itu dia, hum mereka, antum itu kalian, nahnu kami, hum. Dia. Nggak kelihatan seret-seretnya. Oke, kita ini. Jadi ternyata ini kalau yang berkaitan dengan Al-Quran, itu selalu menggunakan antum, kamu. Yang berkaitan dengan alam semesta, itu menggunakannya adalah mereka. Jadi ini kita tahu kalau Al-Quran itu, kita yakin bahwa Al-Quran itu adalah konsisten. Kalau Al-Quran itu berasal dari Allah, pasti konsisten. Afala yatadabbaruna al-Quran.
walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Jadi Al-Qur'an itu setiap katanya pasti tepat. Mengapa menggunakan kata ini bukan kata itu pasti itu tepat. Jadi nggak ada salah kata, apalagi salah kalimat di dalam Al-Qur'an. Nah, ini contohnya di Al-Qur'an itu menyebutkan tadi, kalau yang berkaitan dengan alam semesta itu menggunakannya adalah ini berkaitan dengan alam semesta. Ini bisa dicek di Al-Qur'an ya. Ini kalau berkaitan dengan alam semesta itu berkaitan dengan menggunakan huwa dan hum. Tapi kalau berkaitan dengan Al-Qur'an ini pakainya antum. Ini catatan udah kelihatan ya, Mbak Wardah? Catatan kelihatan. Pak Ustadz. Kelihatan catatannya? Tidak. Kalau kursor terlihat. Tapi nggak ada catatannya ini? Antum ini? Kalau tulisan, kalau coretan tidak terlihat Ustadz, tapi kalau kursor terlihat. Oh gitu ya? Ya. Oke, ini kelihatan kursornya ini ya? Ya, antum ini. Saya nunjuk antum. Kelihatan? Ya, kelihatan. Oke, jadi kalau antum ini berkaitan dengan antum, kamu. Jadi ketika kita membaca Al-Qur'an, berarti yang dimaksud antum berarti pembaca, itu kan diri kita. Jadi Al-Qur'an itu ditujukan bagi pembacanya tentu saja. Pembacanya terutama pembaca yang percaya. Nah, kenapa seperti itu? Kita bisa dilihat di sini ya. Jadi ini adalah berarti antum itu berarti kan diri kita, antum di sini. Jadi Al-Qur'an itu tujuannya adalah menyoroti diri kita. Bukan kita itu menyoroti Al-Qur'an, makanya istilahnya itu tadabbur Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an yang bisa Al-Qur'an itu harus kita bayangkan ini adalah suara Tuhan yang dalam diri kita. Bal huwa ayatum bayyinatum fi suduril ladzina utul ilm. Tapi ayat-ayat mati. Teman-teman mungkin kalau ada yang tidak mengerti bisa di room chat. Takutnya ada yang kata yang tidak dipahami atau raise hand juga boleh. Ini gambarnya hilang nih ya. Saya kelihatan nggak di sini Mbak Wardah? Terlihat Pak Ustadz, terlihat. Oh, berarti laptop saya apa ya? Oh, malah hilang nih gambarnya. Gambarnya hilang. Tapi dari sana kelihatan ya? Terlihat Pak Ustadz. Di sini ada gelap, lah mati. Oh ya udah, alhamdulillah. Mati tadi. Nggak ada gambar sama sekali. Oke, sahabat Kutiba dimanapun Anda berada, ini pola pikir kita ketika membaca, kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, berarti kita adalah atas nama Allah. Atas nama Allah, satu-satunya yang pas kita atas nama Allah, berarti kita menggunakan titik pandang Allah. Kita mengucapkannya Bismillahirrahmanirrahim, tapi sudut pandang orang lain atau Tuhan lain, yaitu berarti kita berlaku syirik ya. Kita suara Tuhan itu berarti ini
pihak ketiga, karena Al-Quran itu yang berbicara Allah. Allah berbicara kepada diri kita. Diri kita itu berarti pihak yang kedua atau simbol yang kedua di sini kan, makanya. Ya, kemudian Tuhan itu yang ketiga. Makanya di sini antum menggunakan kata antum di sini. Jadi ketika membahas tentang Al-Quran itu menggunakannya takkilun. Jadi kata kerja yang digunakan untuk orang kedua. Tapi berkaitan dengan dunia, ini pakainya adalah yakilun, hum, orang ketiga. Ini pola pikir ini sangat penting. Jadi Al-Quran itu tujuannya bukan untuk menyoroti orang lain. Al-Quran terutama adalah menyoroti diri kita sendiri. Kalau Al-Quran digunakan untuk menyoroti orang lain, ya pikiran kita tuh akan cenderung mengkafirkan, bermusuhan dengan orang lain terus. Jadi misalkan kita cerita tentang Fir'aun di Al-Quran, ya boleh jadi Fir'aunnya adalah diri kita. Jadi Al-Quran itu sebenarnya adalah pesan disampaikan terutama kepada pembaca. Pembacanya kan diri kita. Nah, diri kita menyoroti ke dunia. Seperti itu. Urutannya seperti itu. Ini contoh konsistensi ketertiban dalam ayat-ayat Allah. Jadi ayat simbol yang pertama adalah suara Tuhan. Kemudian yang kedua adalah diri manusia. Dan yang ketiga adalah dunia jagat raya. Nah, Al-Quran ini tujuannya adalah supaya fitrah manusia itu tumbuh. Supaya fitrah manusia tumbuh. Jadi makanya Islam itu sebagai agama fitrah, karena sebenarnya itu fitrah manusia yang paling kuat ya, disebut sebagai tauhid, supaya ini mau tumbuh. Nah, padahal kita nggak tahu hal-hal yang gaib. Kita tidak tahu bagaimana cara menyembah Allah, makanya kita mengikuti petunjuk yang disampaikan oleh Nabi Rasulullah SAW, Al-Quran yang di luar ini. Tapi Al-Quran yang sesungguhnya itu bukan huruf-huruf itu. Mushaf itu bagi kucing coba kan nggak itu hanya cetakan saja. Jadi yang namanya Al-Quran itu yang sesungguhnya adalah, sekali lagi, ini bisa dibaca di surat ke-29 Al-Ankabut. Bal huwa ayatum bayyinatum fi suduril ladzina utul ilm. Ini bisa dicatat dulu ya, ini ya. Nanti bisa dicek di rumah. Ini jeda sebentar. Quran surat 29 Al-Ankabut ayat 49. Sahabat Titik Ba, dimanapun Anda berada, jadi ada yang lebih dekat daripada diri kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tahu sendiri, ada yang lebih tahu daripada diri kita, yaitu DNA kita. DNA kita yang tertanam di dalam tubuh kita itu lebih tahu diri kita daripada kita. Kenapa kita misalkan merasa haus, merasa kenyang? Nah, siapa yang ngajari? Berarti kita ada sesuatu yang ada program di dalam diri kita. Kita anggap di sini itu berarti sudah ada operating sistemnya di dalam diri kita. Jadi yang kita sadari itu seringkali hal-hal yang dangkal, hal-hal yang terdalam itu justru seringkali tidak kita sadari. Oke, kita lanjut di slide berikutnya. Sahabat Kutiba, dimanapun Anda berada, membaca tadabbur Al-Quran. Dan di Al-Quran itu istilahnya bukan tafakur, tapi tadabbur. Di Al-Quran itu bukan tafakur, tapi tadabbur. Kenapa? Tadi urutannya seperti ini ya. Kalau tafakur itu dari diri ke alam semesta. Itu namanya tafakur. Kita mentafakuri peristiwa alam semesta, itu namanya tafakur. Tapi di Al-Quran itu namanya tadabbur. Jadi kita mentadabburi Al-Quran itu berarti kita itu bagaimana menerapkan Al-Quran pada kehidupan kita, membuat pesan-pesan Al-Quran itu lebih detail, lebih terperinci dalam kehidupan kita. Itu namanya tadabbur. Tadabbur bukan tafakur Al-Quran, tapi tadabbur Al-Quran. Jadi bagaimana Al-Quran itu menyoroti diri kita, itu yang namanya tadabbur. Lah, bagaimana prinsip tadabbur? Prinsip tadabbur itu dijelaskan di surat Al-Baqarah. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raib
fihi hudal lil muttaqin. Jadi prinsip pertama kita membaca Al-Qur'an, mentadaburi Al-Qur'an, yang pertama adalah Al-Qur'an selalu benar. Itu prinsip yang pertama. Ini harus ditanamkan sejak awal bahwa Al-Qur'an itu tidak mungkin ada keraguan. Al-Qur'an itu la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya, tidak ada mungkin kontradiksi di dalamnya. Itu prinsip pertama. Yang kedua, prinsip tadabbur di Al-Qur'an, kalau kita menemukan ada kontradiksi di Al-Qur'an, maka kita selalu kembali ke prinsip pertama, yaitu tidak ada kontradiksi di dalam Al-Qur'an. Ini hal yang sangat penting ya, makanya sangat tepat sekali ini setelah Al-Fatihah itu langsung di Al-Qur'an dikatakan dzalikal kitabu la raiba fih. Ini prinsip dasar untuk mentadabburi Al-Qur'an. Al-Qur'an itu tidak ada prinsip pertama, Al-Qur'an tidak ada keraguan, tidak ada kontradiksi di dalamnya. Itu prinsip pertama. Yang kedua, kalau kita menjumpai Al-Qur'an itu sepertinya ada kontradiksi, kita harus ingat prinsip yang pertama. Itu prinsip tadabbur Al-Qur'an. Sama kalau bagaimana kita membaca diri kita. Misalkan prinsip matematika itu seperti itu. Matematika itu kenapa bisa selalu benar? Prinsip pertama matematika itu matematika selalu benar. Yang kedua, kalau kemudian ada sesuatu yang tidak benar di matematika, kita harus ingat yang pertama. Misalkan ketika dibagi dengan 0 kok jadi kacau, ya kemudian kita membuat aturan. Pembagian dengan 0 tidak diperbolehkan. Jadi supaya matematika selalu benar. Jadi prinsipnya seperti itu, karena ayat-ayat Allah, baik yang ada di dalam Al-Quran maupun di dalam diri kita, yaitu prinsip tauhid, ya, nalar yang paling jernih, itu tidak mungkin salah. Jadi matematika itu kan berusaha mengungkapkan kejernihan nalar kita, itu nggak mungkin salah. Kalau matematika salah, maka kita harus kembali ke prinsip pertama. Dengan cara seperti itu, matematika terjaga dengan kesalahannya. Persis dengan cara seperti itu pula kita tadabbur Al-Qur'an. Mari kita perjelas dengan contoh. Makanya ketika di dalam membaca Al-Qur'an, kita harus selalu gunakan hati terbersihmu dan nalar terbaikmu untuk membacanya berarti mentadaburi Al-Qur'an. Kita ambil contoh, ini satu ayat yang membuat saya berpikir berhari-hari. Ini berkaitan dengan kisah Nabi Khidir dan kisah Nabi Musa. Ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum maliku ya'khudhu kulla safinatin husba. Mbak Wardah bisa mengartikan ini, Mbak? Monggo diartikan. Coba diartikan dulu. Ya, silakan. Surat ayat berapa, Ustaz? Surat Al-Kahfi ayat 79. Al-Kahfi ayat 79. Coba ya di dekatnya ada Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Aku bermaksud merusaknya karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu. Ya. Amma safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa'aratu an a'ibha wa kana wara'ahum maliku ya'khudhu kulla safinatin husba. Di sini yang kita mau tanyakan ini wara'ahum. Wara'a kalau dalam bahasa kamus itu artinya di belakang. Ini lah, loh kok masa di belakang? Nah ini mungkin ini pentingnya sikap, ya sikap itu sangat penting. Makanya prinsip membaca Al-Quran, prinsip tadabbur Al-Quran itu sangat penting. Karena ketika ada semacam kontradiksi seperti ini justru memaksa kita untuk berpikir lebih dalam. Tapi kalau kemudian kita menganggap, oh Al-Quran itu buatan Muhammad, buatan manusia, kita akan, wow ini salah tulis, wah ini mungkin kekeliruan. Nah, itu kita berpikir seperti itu. Atau yang sikap kita, karena kita merasa Al-Quran itu harus benar, ya kita pura-pura nggak tahu. Udahlah, pura-pura nggak tahu ini. Lupakan saja.
Jadi ada tiga sikap yang bisa kita lihat di sini. Yang pertama mungkin menganggap oh berarti ini Al-Quran salah. Yang kedua pura-pura nggak tahu ada kesalahan ini. Dan yang ketiga yang sadar bahwa Al-Quran itu yakin la raiba fih, ini pasti membuat kita tersentak. Jadi pikiran kita itu akan cenderung berpikir biasa-biasa saja, bahkan tidak akan berpikir kalau situasi lancar-lancar saja. Jadi kalau jalannya mulus, lancar dari rumah ke kantor, ya kita nggak mikir, jalan saja. Tapi begitu misalkan ada jaglugan atau ada polisi tilang, kita baru mikir. Nah, di Al-Quran itu banyak sekali jaglugan seperti ini. Jadi yang menyentak kita. Nah, waro'ahum ini maksudnya apa? Ini makanya bahkan ada ulama yang mengatakan bahwa waro'ahum ini diterjemahkan sebagai amamahum, di depan mereka. Jadi penerjemahannya itu sebagai amama, di depan. Jadi di ilmu tafsir itu ada kaidah seperti ini. Yang pertama bahwa makna dasar adalah makna dasar. Yang pertama itu. Yang kedua, kalau makna dasarnya kurang tepat, kita ke makna bukan makna dasar, makna konotasi. Jadi yang pertama, al-kalamu al-aslu fil kalami hakikoh. Jadi makna dasar dari suatu ucapan, ya berarti makna dasarnya, makna hakikatnya. Kalau gagal, kita kemudian ke makna majazinya, atau kita beralih ke makna lain. Sahabat titik ba, dimanapun Anda berada, apa makna waro'ahum? Makna waro'ahum di belakang menjadi polemik mufassir. Tidak sedikit yang memaknai waro'a dengan makna kebalikannya, yaitu amama, di depannya. Apalagi qiraat Ibnu Abbas juga menggunakan amama, bukan waro'a. Dunia berubah seiring kemajuan sains dan teknologi, semakin tampak jelas bahwa makna waro'a tidak perlu beralih ke makna konotatif. Jadi seperti ini, makna waro'a itu juga bisa berarti seperti ini. Kalau misalnya di dalam kantor itu kan ada ruangan-ruangan. Di depan kita itu ada ruangan kepala dinas. Itu bisa disebutkannya bukan pakai amama, tapi bisa juga waro'a, karena di balik dinding ada kepala dinas. Walaupun itu di depan kita. Kepala dinas ruangannya di depan kita. Sebenarnya kepala dinas itu di depan saya, tapi karena terhalang oleh tembok, kita bisa mengatakan kepala dinas itu di balik tembok. Jadi kepala dinas itu waro'a tembok. Nah, ini berkaitan dengan laut. Kenapa sampai orang-orang miskin itu tidak tahu ada perampok, ada raja yang nakal? Kita bisa lihat di sini. Ini hanya mungkin kalau bumi itu melengkung. Kita lihat di sini, ketinggian 4 meter, jarak 20 km. Ini seperti ini. Ketinggian 35 meter, jarak 20 meter. Ini kalau jarak lebih tinggi, ini kelihatan di sini. Ini kalau ketinggian kapal 4 meter, jarak 35, ini nggak kelihatan. Kenapa? Karena bumi melengkung, seperti ini. Karena bumi melengkung, kalau jarak 35 km, kita tidak akan mungkin melihat. Jadi kapal itu memang benar-benar waro'a. Jadi kita tidak perlu beralih ke makna yang kedua. Ini pentingnya prinsip dalam membaca Al-Quran, bahwa Al-Quran itu tidak mungkin ada kontradiksi. Kalau ada kontradiksi, kita harus kembali ke prinsip yang pertama. Dilanjut, mudah-mudahan bisa ditangkap ya maknanya ya. Nah, memahami angsa hitam. Ini kelihatan tulisannya? Ada kebaca nggak tulisannya ini? Hanya ada judulnya saja, Ustadz. Gitu ya. Oke, sahabat, ini mudah-mudahan saya bisa nulis di sini ya. Saya bisa nulis, sebentar. Saya biar bisa nulis caranya, oke, saya cek dulu biar bisa nulis. Bisa kelihatan ini? Kelihatan nggak tulisan saya? Tidak, Ustadz, tidak terlihat. Nggak kelihatan ya, bentar. Caranya gimana biar saya bisa ini ketik? Caranya gimana ya? Nggak kelihatan ya? Coba ini view annotate.
Kelihatan nggak ini? Tidak terlihat, Ustadz. Masih tidak terlihat. Kelihatan. Ini nggak kelihatan juga. Iya, Nggak ada. masih belum Nggak ada. terlihat. Oke. Oke, kita mengandalkan suara aja, wis. Memahami angsa hitam. Sahabat Kutiba dimanapun Anda berada, ini yang jadi polemik berlarut-larut ya, karena menganggap, pertama ada anggapan bahwa yang namanya kebenaran itu kalau yang menggunakan metode ilmiah. Ini ada pola pikir seperti itu, paham seperti ini yang kita sebut paham saintisme. Menganggap berarti yang kebenaran ya, berarti yang diperoleh melalui metode ilmiah. Nah, ini agama itu kemudian semakin tersingkir kalau berhadapan dengan sains, karena yang disampaikan oleh agama itu seringkali hal-hal yang tidak ilmiah. Apalagi kalau di Al-Quran, itu ceritanya cerita misalkan Nabi Ibrahim dibakar, tidak apa-apa. Nabi Musa tongkatnya bisa jadi ular. Nah itu yang hal-hal seperti itu yang kemudian bagi sebagian orang itu, oh berarti Al-Quran itu tidak ilmiah. Karena tidak ilmiah itu akhirnya kita menerima Al-Quran itu setengah hati. Padahal kalau kita yakin Al-Quran itu la raiba fih, ini justru sangat tepat. Saya jelaskan seperti ini. Tadi simbol-simbol itu ada 3, yaitu afak, ini dari luar ke dalam ya, jagat raya, diri manusia, dan yang kedua adalah Al-Quran. Lah, berkaitan dengan jagat raya, ini hukum-hukum Allah seringkali, atau yang sering kita sebut sebagai hukum alam, ini di Al-Quran itu disebutnya sebagai takdirullah, takdir. Jadi contohnya di surat Yasin, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman, wasyamsu tajri limustaqarril laha dzalika takdirul azizil alim. Dan matahari beredar pada garis edarnya, itulah takdirul azizil alim, ketentuan dari Allah al-aziz al-alim. Jadi berkaitan dengan simbol yang ketiga, itu istilahnya hukum Allah itu sebagai takdirullah. Lah berkaitan dengan simbol yang kedua, yaitu manusia, itu istilahnya adalah sunnatullah. Jadi sunnatullah itu sebenarnya lebih ke hukum historis ya. Hukum historis atau hukum yang berkaitan dengan diri manusia. Walang tajida li sunnatillahi tabdila. Jadi sunnah tua itu tidak akan berubah. Jadi ini kalau yang berkaitan dengan hukum-hukum historis. Kalau raja yang misalkan yang dolim, ya tidak akan bertahan lama. Itu berarti hukum-hukum historis. Itu namanya sunnatullah. Lah, kalau yang berkaitan dengan Al-Quran, Al-Quran itu berkaitan dengan yang namanya inayatullah. Inayatullah atau nasrullah, atau pengecualian. Sahabat titik ba dimanapun Anda berada, jadi sangat tepat yang ada di Al-Quran ya, yang berkaitan yang tidak mungkin kita amati di jagat raya ini. Yang kita amati sehari-hari berkaitan dengan api panas. Kalau kita setiap hari mengamati api panas, kita tanpa sadar menganggap bahwa sifat panas itu adalah dari api itu sendiri. Sesuatu yang sangat kita alami berhari-hari itu seringkali justru membuat kita tumpul. Contohnya kalau ibu orang tua ngasih anaknya itu setiap hari makan, ngasih pakaian, itu gampang mudah dilupakan. Sementara kalau ada pacarnya itu cuma 1 kali ngasih coklat, itu bisa terngiang-ngiang terus. Lah, hukum api itu setiap yang selalu panas. Dengan adanya mukjizat, itu kita akan kembali sadar bahwa api itu panas itu adalah karena kuasa Allah. Tapi dijelaskan di Al-Quran itu enggak semena-mena. Allah itu kemudian api sifatnya berubah-ubah itu enggak semena-mena. Di dalam Al-Quran, ini Allah membuat pengecualian. Misalkan api tidak membakar Nabi Ibrahim. Padahal api yang kita kenal, api kan seharusnya itu membakar. Nah di situ Allah itu di Al-Quran secara lugas, secara eksplisit, itu mengatakan, Qul ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api,
menjadi dinginlah. Dinginnya jangan terlalu dingin, tapi dingin yang menyelamatkan Nabi Ibrahim. Dinginnya pas supaya menyelamatkan Nabi Ibrahim. Jadi ada pengecualian. Sahabat Kutiba dimanapun Anda berada, dengan adanya mukjizat seperti ini justru hukum alam pertama kita jadi teringat Allah. Bahwa api panas itu bukan karena sifat api itu panas, tapi itu adalah karena kuasa Allah. Jadi kita melihat fenomena alam itu berarti sebagai tanda-tanda dari Allah. Yang kedua, ini justru hukum fisika itu lebih sempurna. Mengapa? Kita tahu yang sekarang kenapa api bisa membakar tubuh kita. Kita sering beranggapan bahwa panas itu selalu mengalir dari benda yang lebih panas ke benda yang lebih dingin. Nah, ini fisika jadul itu menganggapnya selalu mengalir dari benda yang lebih panas ke lebih yang dingin. Kulit kita lebih dingin daripada api di kompor, makanya panasnya mengalir dari kompor ke tubuh kita. Selalu. Lah kata selalu itu yang merusak iman. Merusak iman dan juga merusak fisika, merusak imajinasi fisika. Sekarang kita tahu kalau kita belajar termodinamika, ya, ada yang namanya ini orang yang namanya siapa tuh? Orangnya berjenggot, Ludwig. Nah, dia mengatakan bahwa panas mengalir dari benda panas ke dingin itu karena peluangnya lebih besar, bukan selalu. Sahabat Titikba dimanapun Anda berada, jadi ada penyebab yang lebih hakiki. Jadi api itu bukan yang menyebabkan panas. Makanya di Al-Quran itu yang kita tidak bisa teramati di afaq, di alam semesta, itu bisa kita temukan di Al-Quran. Contoh yang lain, ketika terjadinya banjir. Nabi Nuh, itu Allah Subhanahu wa taala membuat pengecualian. Makanya kemudian berfirman secara langsung. Ya ardubla'i ma'aki, wa ya sama'u aqli'i, wahai bumi, sedotlah air banjir itu. Wahai langit, tahanlah, jangan terus-terusan menurunkan hujan. Jadi di situ ada pengecualian. Sahabat Titikba dimanapun Anda berada, hukum-hukum itu selalu ada pengecualian. Jadi kalau misalkan kita di ini ya, di matematika ada hukum pengecualian, misalkan 1 ditambah 1 benar, itu sebenarnya ada pengecualian. 1 ditambah 1 bisa juga salah. Ya. Nah, jadi hukum itu selalu ada pengecualian. Nah, di ayat yang pertama, di simbol yang pertama, yaitu Al-Quran, suara Tuhan yang dibumikan, itu yang dimunculkan adalah yang terutama ditekankan di situ adalah inayatullah, nasrullah, yang tidak bisa kita sadari kalau kita hanya mengamati jagat raya, kalau kita hanya mengamati diri kita. Maka dengan adanya di Al-Quran, dengan misalkan cerita Nabi Yusuf, dengan kita membaca Nabi Yusuf, dari kecil sampai besar, kita bisa melihat kehidupan manusia dalam perspektif Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibarat misalnya kehidupan ini pertunjukan wayang, kita bisa melihat kehidupan manusia dalam perspektif dalang, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian yang bisa kita sampaikan, bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Saya minta break 5 menit untuk ke belakang dulu. Boleh, Ustadz. Teman-teman bisa mempersiapkan pertanyaan ya? Atau pernyataan? Baik, mungkin dari teman-teman ada yang ingin mengajukan pertanyaan. Mungkin ada banyak hal yang belum dipahami atau apa, bisa via room chat atau nanti langsung nyalakan speakernya. Ini nggak pada tidur kan?
Hening banget. Sudah mulai mengantuk. Sepertinya begitu. Masih hidup, Kak. Alhamdulillah. Menyimak dengan antusias. Wah, Masya Allah, Kak Ainun. Terlihat langsung melontarkan pertanyaan. Oke, aku catat ini, Kak. Mungkin ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Atau mau langsung nanti? Langsung tanya jawab, nyalain speaker. Nanti saya ada satu, Kak. Oh iya, boleh-boleh, Kak. Oh iya, jangan lupa minum teman-teman, bulan puasa harus tetap terhidrasi. Jangan lupakan minum air putih. Halo, Mbak Wardah. Oke. Ustadz, sudah ada satu pertanyaan yang masuk. Oke, monggo. Baik, saya akan bacakan. Pertanyaannya dari Kanurul Ainun. Bismillah, izin bertanya Ustadz, tadi disebutkan bahwa suara Tuhan yang dibumikan simbolnya bukan hanya Al-Quran, tapi juga suara kebenaran yang ada dalam diri kita. Jadi Ustadz, yang ingin saya tanyakan, kebenaran yang mana yang dimaksud yang ada dalam diri kita? Dan juga Ustadz, mengenai kata selalu itu, kenapa bisa merusak iman dan imajinasi fisika? Oke. Silakan. Jadi yang pertama ini kita bisa lihat di Al-Quran itu, misalkan pesan Allah itu bukan hanya yang berupa huruf-huruf ya, huruf bahasa Arab itu, Al-Quran yang bahasa Arab yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Jadi sebenarnya gini ya, ini sebenarnya pola pikir manusia kan seperti ini. Kalau kita mantuk-mantuk, paham, misalnya 2 tambah 3, 5, mantuk. Kenapa mantuk kira-kira Mbak Wardah? 2 tambah 3, 5, betul. Mantuk kan ya? Betul. Nah, betul kita mantuk ya. Kenapa bisa mantuk-mantuk? Nah, sebenarnya mantuk-mantuk itu tanda namanya benar. Benar itu apa yang namanya benar? Yang namanya benar itu sebenarnya kecocokan dari yang di luar dengan yang di dalam. Itu namanya mantuk-mantuk. Jadi misalkan kalau puasa lapar, oh iya betul kan kita karena mantuk, karena yang disampaikan itu sesuai dengan yang di dalam. Makanya kalau kita sebut yang namanya benar itu apa?
benar itu sebenarnya cocok antara yang di luar dan yang di dalam. Atau kalau dalam bahasa Imam Al-Ghazali tadi ya, muwafaqat sorihil ma'kul li sohihil mangkul. Jadi kesepakatan, kesesuaian antara sorihil mangkul, antara sesuatu yang sangat jelas dari dalam diri, dalam nalar, makul itu berarti berkaitan dengan akal, dan sohihil mangkul, dan sesuatu yang dinukilkan dari luar, yang diambil dari luar. Yang dari luar bisa berupa data observasi, bisa juga yang dinukilkan atau nakliyah, itu bisa juga Al-Quran. Itu seperti itu. Jadi kebenaran itu selalu, yang namanya benar itu berarti kecocokan sebenarnya. Oh ya, antara yang dari dalam dan di luar. Nah, itu berkaitan dengan seperti itu. Dan yang kedua yang kita perlu tahu, berarti yang sangat mendasar di berpikir itu sebenarnya kan tauhid. Satu sama dengan satu. Satu berbeda dengan dua. Benar nggak, Mbak Wardah? Satu sama dengan satu berbeda dengan dua. Lah, sebenarnya manusia itu ya mata. Jadi misalkan kita misalkan seperti ini. Pitagoras, benar apa salah? Pitagoras itu A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Betul ya? Kenapa betul? Kita bisa buktikan. Oh, luas panjang di sini, panjang sini ditambahkan betul. Jadi 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat itu berarti 25. 5 kuadrat 25. 25 sama dengan 25. Ya karuan, betul. Akhirnya mantuk gitu kan. Berarti karena sesuai dengan tauhid. Karena sesuai dengan namanya prima principia, 25 sampai 25. Kalau di bidangnya, sekarang bidangnya bukan bidang datar, tapi bidang lengkung. Itu A kuadrat ditambah B kuadrat, itu tidak sama dengan C kuadrat. Jadi teorema Pitagoras yang tadi kita dianggap benar, sekarang dianggap salah. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan tauhid. Karena tidak terbukti bahwa ini sama dengan ini. Jadi seperti itu sebenarnya. Jadi suara kebenaran nggak cuma dari Al-Quran. Kita yang namanya tadi kebenaran itu berarti harus yang namanya kebenaran itu kecocokan yang dari dalam dan dari luar. Itu cocok. Kenapa cocok? Karena sebenarnya sama, satu. Makanya Nabi Muhammad mengatakan bahwa ad-dinu aklun, la dina liman la aklalahu. Yang namanya agama itu adalah akal. Tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Kodok nggak perlu itu. Karena kodok nggak sadar, nggak punya akal. Mungkin seperti itu. Itu jawaban yang pertama ya. Yang kedua, kenapa kata selalu itu merusak? Nah, sahabat titik kutiba dimanapun Anda berada, ini yang perlu disadari ya. Ini pendidikan kita itu berbohong pada hal yang sangat dasar. Misalkan dikatakan misalnya langit warnanya apa, Mbak Wardah? Langit warnanya apa? Kebanyakan biru. Kalau pas malam coba dilihat warnanya apa? Hitam. Berarti langit warnanya apa? Kondisional. Sesuai. Ya. Jadi semua kebenaran karena berkaitan dengan ini ya, semua ilmu karena berkaitan dengan bukan karena keseluruhan, itu pasti ada keterbatasannya. Langit berwarna biru, syarat dan ketentuan berlaku. Berwarna biru kalau siang. Kalau kemudian yang lihat matanya nggak buta warna. Dan sebagainya. Yang air berwujud apa air? Cair itu kan. Nah, kalau di kulkas padat. Kalau kita rebus sampai mendidih, kok jadi hilang? Ya karena airnya jadi uap, jadi gas. Nah, jadi air wujudnya apa? Ya bisa cair, bisa gas, bisa padat. Jadi selalu seperti itu. Kalau kita mengatakan bahwa air itu sama dengan air itu berwujud cair itu sebagai kebenaran, selalu seperti itu merusak. Pasti ada syarat dan ketentuan berlaku. 1 ditambah 1, kalau dianggap selalu sama dengan 2, ini jadi merusak. 1 ditambah 1 sama dengan 2, itu misalkan kalau kita menggunakannya misalkan 10 simbol desimal. Kalau Bung Arsif pakainya simbolnya hanya 2, 01, 01, ya 10. 1 ditambah 1 sama dengan 10. Kalau 1 ditambah 1 sama dengan 2, ya bubar, teknik informatika bubar. Jadi 1 ditambah 1 itu bahkan 1 tambah 1 kan misalkan kalau garis itu ini panjangnya ini searah, ini 1 ditambah lagi searah 1, maka menjadi 2. Lah bagaimana kalau misalkan nggak searah? Kan beda lagi. Kita kenal namanya vektor. Jadi yang namanya ilmu itu karena yang kita bahas itu selalu terbatas, itu pasti ada syarat dan ketentuan di balik itu, pasti ada prasangkanya.
Jadi yang benar itu hanya tauhid. Jadi matematika itu 1 ditambah 1 sama dengan 2, kita terima, yuk kalau sesuai dengan tauhid. 1 ditambah 1 sama dengan 2, kita tolak kalau bertentangan dengan tauhid. Intinya seperti itu. Kata selalu itu bisa merusak ya. Kata selalu bisa merusak. Karena yang seringkali yang berkaitan dengan namanya ilmu itu kan berkaitan dengan bidang tertentu. Berarti ada keterbatasan. Jadi nggak mungkin itu menggunakan kata selalu. Ya kita selalu sebenarnya dibalik itu 1 ditambah 1 selalu 2, tapi sebenarnya di prasangka kita itu ya selalu nggak betul-betul selalu lah. Hanya apa sih? Ya supaya dipahami anak-anak sebenarnya. Demikian, Mbak Wardah. Baik, Kak Ainun, bagaimana, sudah terjawab pertanyaannya? Siap, sudah Kak. Terima kasih Ustadz. Alhamdulillah. Ainun. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Tadi katanya ada yang mau lewat speaker. Boleh Kak Anissa ya tadi? Iya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Anissa di mana? Saya dari Palopo, Ustadz, Sulawesi Selatan. Wah, jauh sekali ya. Iya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, saya mohon maaf, Ustadz. Ini mungkin keterbatasan saya dalam menangkap apa yang Ustadz sampaikan. Jadi, seluruh apa yang Ustadz sampaikan mengenai buku titik bah itu, saya mampunya hanya menangkap 1 poin saja. Jadi di sini saya ingin memberikan pernyataan dan juga 1 pertanyaan. Pernyataan pertama, jadi intinya jika kita selalu terpaku dengan simbol-simbol manusia, maka secara tidak langsung kita ini menyampah. Kurang lebih seperti itu ya Ustadz, menyampah pada diri sendiri. Ustadz bisa kasih 1 contoh menyampah seperti apa itu, simbol-simbol seperti simbol-simbol dari manusia seperti apa yang bisa jadi sampah pada diri kita. Terus pertanyaan yang selanjutnya, apa makna dari makna itu sendiri, Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang apa yang dimaksud dengan menyampah? Ini saya berikan contoh ya. Contoh ini sebenarnya contoh banyak sekali, tapi ini ambil contoh 1 kasus. Karena bil misal ya tadi hul maqal, dengan contoh maka menjadi jelas suatu ucapan. Jadi contoh sampah seperti ini saya teringat ada anak. Dia kelas 9 ya, kelas 9 SMP. Dia ketika tahu gradien itu apa? Oh, dia kepikir banget gradien ya. Nah, kemudian saya jelasin seperti ini. Nah, kamu dari gunung ke sini, itu berarti naik atau turun? Ya turun. Nah, cuma naik, kalau turun itu kan nggak keren. Supaya keren itu kemudian karena yang bikin matematika itu orang bule itu nggak tahu naik turun, taunya gradien. Jadi kalau gradien berarti naik nggak kalau dari gunung ke laut, naik nggak? Enggak. Nah, kalau enggak itu bahasa berarti positif atau negatif? Negatif. Lah, berarti naiknya tidak naik itu bahasa matematikanya itu berarti tidak itu negatif, naik itu gradien negatif. Loh, oh cuma kayak gitu toh. Jadi dia sadar ternyata gradien itu nggak seperti yang dia bayangkan. Ternyata setiap hari dia mengalami naik turun itu berarti dia memahami konsep gradien itu kan. Cuma karena kita menganggap itu ilmu itu harus dengan kata gradien, padahal yang membuat istilah gradien itu karena nggak paham bahasa Indonesia. Makanya membuat kata gradien itu karena dia tuh bahasa Indonesianya merah. Nah dari situ dia mulai sadar. Ada lain misalkan contoh ya, ini bahkan sering saya tanyakan ke anak-anak yang sudah kuliah, termasuk yang ranking paralel di SMA 1 yang terbaik. Misalkan gaya itu apa gaya? Di fisika kan ada istilah gaya. Oh gaya ya ini. Padahal seperti ini ya, yang namanya gaya. Gaya itu kan kalau misalnya seperti ini, kalau sendal dan sepatu itu namanya apa? Sandal, sepatu, namanya alas kaki. Nah, kalau tarikan dan dorongan, itu kalau kita menyebut tarikan dan dorongan kan terlalu panjang, maka kita membuat istilah baru namanya gaya. Jadi gaya ya tarikan dorongan, kayak gitu toh. Lah,
Ini kita berapa banyak otak kita tuh jadi aneh ya, tersumbat. Itu gara-gara istilah-istilah itu dianggapnya ada. Ingat istilah-istilah itu seringkali yang membuat istilah-istilah itu nggak paham bahasa Indonesia. Itu yang menyebut berabe. Nah ini yang dimaksud dengan menyampah ya. Menyampah kalau kita kemudian jadi masih terasa keren dan masih terasa asing, ya di otak kita tuh malah jadi tersumbat. Itu pertama berkaitan dengan maksud menyampah, Mbak Anissa Awaliyah. Jadi bahasa itu seharusnya itu membuat jernih ya. Yang namanya ilmu itu jadi jernih. Contohnya misalnya ini, diskriminan. Nah, diskriminan itu apa? Kelihatannya keren sekali ya. Bung Arsif pernah belajar ini ya, diskriminan, persamaan kuadrat. Diskriminan itu apa? Nah ini saya seperti ini, saya tanya. Kalau orang tidak ada bedanya, itu berarti sama atau beda? Ya sama. Diskriminan itu artinya pembeda. Kalau pembedanya tidak ada, ya berarti sama. Ya karuan, ya karuan. Cuma kemudian kita biar kelihatannya keren, kita istilahnya seperti ini. Jika D lebih besar sama dengan 0, maka X1 tidak sama dengan X2. Itu kelihatannya ilmiah seperti itu. Itu sebenarnya itu bahasa mesin ya. Padahal intinya ya kalau tidak ada perbedaan berarti sama. Ya karuan. Ya karuan. Lah, ilmu itu selalu seperti itu. Ilmu itu sangat jernih ya. Ilmu itu sangat jernih. Kalau kita masih menganggap keren, itu berarti bukan ilmu, masih terasing. Ilmu itu harus tambah ringan di otak ya. Jadi istilah-istilah yang masih kita bisa cek di diri kita lah. Kalau kemudian suatu istilah tidak menyebabkan imajinasi kita lebih menyala, jadi lebih terang, dan tidak terkait dengan kata-kata lain, dan tidak terkait dengan realitas, itu berarti sampah. Karena ilmu itu sangat ringan. Belajar itu ibarat kita belajar naik sepeda, awalnya kelihatannya susah, tapi kalau sudah paham itu sebenarnya jadi ringan. Nah itu maksudnya menyampah. Yang kedua apa ya, Mbak Anissa? Yang kedua tadi, Ustaz, apa makna dari makna itu sendiri? Makna dari makna, oke. Sahabat Mbak Anissa di Palopo, ini baru dengar Palopo itu apa ya? Palopo di sana. Ini makhluk gaib juga ya. Jadi makhluk gaib bisa. Jadi yang namanya makna itu berarti yang ini ya. Jadi makna itu dibalik simbol. Makna itu yang dibalik simbol. Jadi contohnya kalau kita misalnya menunjuk bulan, kita menunjuk bulan pakai jari kita. Itu jari kita berarti simbol. Bulan itu maknanya yang kita tunjuk. Itu seperti itu. Kalau misalnya kita gradien. Gradien kalau kemudian yang muncul di otak kita hanya tulisan gradien, itu berarti yang kita tangkap bukan maknanya tapi simbolnya, sampulnya. Oh, gradien itu ya berarti berkaitan dengan misalnya garis naik. Itu berarti naik positif, kalau turun negatif. Kalau datar itu berarti tidak ada gradiennya atau gradiennya 0. Jadi dibalik yang kita tangkap itu yang namanya makna. Jadi misalkan, dan makna itu berlapis-lapis ya. Makna itu berlapis-lapis ya. Jadi kita misalkan di balik sesuatu yang lebih mendalam itu namanya makna lah. Makna misalkan ada hantu. Sebenarnya bukan hantu. Hantu itu sebenarnya kita memberi makna. Ya. Ada sesuatu yang kelihatannya ada tiba-tiba kita ketika berjalan di dekat kuburan itu kemudian ada suara krosak. Kalau kita memberi makna itu hantu, kita ketakutan. Tapi kalau kita memberi makna, ada yang ngajak bercanda, kita ketawa. Siapa sih yang bercanda ya? Jadi kejadiannya sama, tapi karena kita memaknainya beda, sikap kita beda. Jadi makna itu berkaitan dengan ini ya, yang dihasilkan dari kesadaran itu namanya makna. Yang dari dalam keluar itu namanya makna. Mungkin seperti itu, Mbak Anissa. Yang jelas makna itu berlapis-lapis ya. Ada yang lebih dalam lagi. Saya ingin menanggapi sedikit, Ustaz. Ya, mengenai tadi, ilmu itu harus tambah ringan di otak. Terus, jika ilmu itu masih kita anggap keren, berarti ilmu itu masih asing dalam diri kita. Ya. Jadi, bolehkah saya mengatakan bahwa malam ini saya belajar ilmu yang keren? Ya, ilmu awalnya keren sebenarnya. Ilmu awalnya keren, itu karena proses. Kayak ibarat kita belajar naik sepeda kan, itu kelihatannya keren awalnya, tapi kalau sudah biasa kok dia kayak gitu tok, naik sepeda kayak gitu tok. Jadi harus dicerna sampai sejernih mungkin. Jadi kita bayangin seperti ini Mbak Anissa, kita sebenarnya tubuh kita kan tidak membutuhkan kolak, tidak membutuhkan es campur ya, itu harus dicerna kan. Jadi kalau nasi
nggak bisa dicerna, ya kita akan jadi penyakit. Nasi harus dicerna sampai menjadi molekul yang paling sederhana yang bisa diserap oleh tubuh. Misalkan jadi glukosa. Ketika jadi glukosa bisa diserap oleh tubuh. Demikian juga pertemuan malam ini. Ini kelihatannya keren aja ini istilah-istilah seperti ini. Ini harus dicerna sampai menjadi sesuatu yang sangat sederhana yang bisa diserap oleh kesadaran kita. Oh, gini kayak gitu, Tok. Loh, kok cuma kayak gitu, Tok? Nah, itu berarti udah paham. Jadi ini bagi mungkin sahabat yang jadi guru, kalau siswa sudah mengatakan, loh kok cuma kayak gitu, loh berarti udah paham. Kalau belum ngomong kayak gitu berarti belum paham. Tapi untuk proses menjadi tidak keren itu perlu proses ya, untuk itu proses pencernaan. Ya usus itu kan panjang sekali, untuk supaya roti menjadi glukosa, menjadi sesuatu yang sangat sederhana itu perlu proses yang panjang. Dan mudah-mudahan Mbak Anissa karena masih menganggap keren, masih bingung ya, saya harapkan masih bingung. Demikian Mbak Anissa. Terakhir lagi Ustadz. Oke. Ya, Ustadz katakan tadi menjadi keren itu berarti tidak keren itu keren. Karena Ustadz mengatakan bahwa ilmu itu keren pada saat dia sudah tidak keren lagi. Ya, jadi kalau bahasanya seperti ini ya. Kalau kita sudah paham, gitu, oh gitu tuh, oh gitu, oh ternyata gitu, oh begini. Ya, nah makanya ada istilah seperti ini, ada istilah dari Leonardo da Vinci. Jadi kecanggihan yang paling canggih itu kesederhanaan. Jadi untuk sampai kesederhanaan itu ternyata nggak mudah. Jadi untuk bikin WhatsApp yang sederhana itu perlu benar-benar berpikir yang sangat luar biasa. Jadi ini kayak perumusan titik dua, ini menjadi model yang sangat sederhana. Ini setelah saya berpikir selama sekitar tahun 94 sampai sekitar 12 tahun. Sampai saya keluar dari sekolah juga. Nah setelah jadi kok kayak gitu, kok jadi jelas. Itu kayak gitu bagi saya ya. Nah itu yang jadi untuk sampai membuat sesuatu itu sederhana, itu adalah proses yang tidak mudah. Kalau nanti ujung-ujungnya nanti ya kayak gitu toh. Contohnya seperti ini Mbak Nisa, ini biar jelas ya. Kita menganggap misalnya 1 ditambah 2 sama dengan 3, itu gampang nggak Mbak Nisa? Iya. Nah, iya. 1 tambah 2 sama dengan 3 itu sangat gampang. Padahal umat manusia itu perlu ribuan tahun untuk sampai menemukan itu. Simbol 1-nya ditambah 2 tambah 3 itu perlu ribuan tahun. Menemukan bilangannya, menemukan operasinya, dan sebagainya itu perlu ribuan tahun. Setelah jadi, 1 ditambah 2 sama dengan 3 itu kok kayak gitu dok, ya seperti itu sebenarnya. Tapi untuk sampai menemukan itu perlu ribuan tahun. Makanya kata Galileo itu, apapun kalau sudah ditemukan, itu jadi sederhana. Maka yang penting adalah temukanlah, seperti itu. Jadi 1 ditambah 1 sama dengan 2 itu perlu kejeniusan. Kejeniusan bukan kejeniusan satu orang, itu kejeniusan ratusan orang mungkin, dan itu perlu ribuan tahun supaya manusia itu bisa menggunakan 1 tambah 1 sama dengan 2, 7 tambah 5 sama dengan 12. Itu adalah temuan manusia selama puluhan ribu tahun. Dan manusianya bukan sembarang manusia, itu manusia yang kemudian berpikir terus-menerus untuk menemukan 1 ditambah 2 sama dengan 3. Setelah jadi, ini kayak gitu dok. Nah, seperti itulah. Mungkin demikian Mbak Nisa. Jadi jangan ini ya, jangan alergi dengan kesederhanaan. Jadi maka ini yang perlu saya tekankan, ini yang agak susah ini ya, yang agak susah. Ini yang saya mulai lagi membuat buku yang kedua, Matematika Detik, level B, otak bukan kalkulator. Sebenarnya matematika serumit apapun itu dasarnya adalah 1 sama dengan 1, 2 sama dengan 2. Sebenarnya seperti itu. Nah, ini yang seringkali tidak ini perlu contoh ya, nanti mudah-mudahan nanti kalau bahasan nanti pas di matematika saya kasih contoh. Tapi ini yang karena sangat terlalu sederhana itu seringkali dilupakan. Makanya salah satu prinsip agama Islam itu qul amantu billahi tsumastaqim. Ungkapkanlah bahwa saya beriman tapi istiqomahlah. Ini saya ambil contoh nih supaya Mbak Anissa nggak penasaran. Jadi ini cara berpikir yang sangat bagus untuk mengasahnya itu dengan geometri. Geometri ini dikembangkan oleh Euclid. Ini menurut pakar logika ini jauh lebih bagus untuk mengasah logika daripada ilmu logika itu sendiri, yaitu geometri. Contohnya, di antara 2 titik hanya bisa dibuat 1 garis lurus. Ini bagi kita bukannya kuetok ya. Nah, dari seperti ini kemudian dikembangkan.
secara runut. Berarti kalau 3 titik bagaimana? Nah, dengan pola pikir yang berangkat dari sesuatu yang sangat jelas, kayak gitu tok, itu kemudian Isaac Newton itu bisa menghitung berat bumi, bisa menghitung berat matahari, bisa menghitung kemudian posisi planet-planet itu dengan mengikuti pola pikir yang jernih. Jadi intinya ilmu itu kesederhanaan. Kesederhanaan, cuma kesederhanaan terus. Jadi kerumitan itu sebenarnya ya setiap bagian itu kesederhanaan. Mungkin demikian, Mbak Anissa. Baik, Kak Anissa sudah terjawab ya. Semoga sudah. Dan Ya, Ustadz. Terima kasih banyak. Teman-teman masih ada 1 kuota pertanyaan lagi. Mungkin di antara teman-teman yang berpartisipasi hari ini masih ada yang ingin ditanyakan sebelum ditutup. Baik, mungkin Ustadz kalau sudah cukup, tapi boleh saya mengajukan pertanyaan untuk penutup. Ustadz, kadang ada yang disebut dengan penafsiran ulang Al-Quran. Apakah itu termasuk dalam pembaharuan makna Al-Quran atau seperti apa, Ustadz? Oke, ini yang terjadi seperti ini yang penafsiran ulang dan sebagainya itu seringkali yang saya baca itu kebanyakan itu sikap minder kita terhadap Al-Quran, ketidakkeyakinan kita dengan Al-Quran, sikap perasaan inferior kita terhadap peradaban Barat. Ini yang perlu disadari ya. Jadi kalau kita lihat berdasarkan pola pikir titik ba, Al-Quran itu bukan untuk dipikirkan, tapi Al-Quran itu untuk ditadaburi. Ini perlu pertama ini. Jadi Al-Quran itu bukan disoroti, tapi Al-Quran itu seharusnya yang menyoroti. Nah, jadi ini pertama hal itu ya. Jadi yang penting tuh gini ya. Pertama kita justru yang perlu kita soroti sekarang adalah kesesatan-kesesatan yang sangat jelas di dalam sains dan matematika. Kita jelas sekali kenapa dampak sekarang bagaimana banyak sekali pembangunan ekonomi itu menyebabkan kerusakan di mana-mana, menyebabkan orang pada bunuh diri juga, yang kaya jadi hampa makna, kemudian jadi aneh-aneh perilakunya itu kan. Nah, kemudian di satu sisi banyak orang juga kemiskinan. Nah, itu sebenarnya kan sesuatu yang sangat jelas. Nah, yang kedua berkaitan dengan matematika sendiri, ini juga banyak kesesatan yang sangat lugas dan ini justru pada fondasinya. Ini yang kita sering sayangkan di umat Islam, itu kita tuh hanya ini ya, kritik aja muter-muter tapi nggak mau terjun. Padahal kesesatan di matematika, ini saya malah sangat lugas itu matematika ya, bukan sains. Matematika itu sesat di dasarnya. Matematika menganggap itu aturan-aturan. Coba kita lihat di matematika kan seringkali disebut aturan ini, aturan ini. Padahal matematika itu sebenarnya sudah ada di dalam diri kita. Itu harusnya itu ungkapan, bukan aturan. Bukan dari luar ke dalam. Yang asing itu simbol-simbolnya. Yang asing itu simbol-simbolnya. Sebenarnya matematika itu sangat jelas di otak kita, di pikiran kita. Jadi matematika itu bukan ilmu pasti. Yang pasti itu adalah tauhid. Ini banyak orang yang kemudian bahkan yang sangat sederhana sampai banyak membuat bingung seperti ini, Mbak Wardah dan teman-teman semua. Karena kita terbiasa dengan kerumitan. Makanya ketika saya mengatakan 1 ditambah 3 sama dengan 4 pada dasarnya sesat, itu banyak yang bingung. Coba ini ya, 1 ditambah 3 sama dengan 4, kok sesat? Ini banyak yang keder. Makanya banyak yang kemudian di Facebook minta penjelasan maksudnya gimana. Dan ini sangat jelas. Sampai-sampai saya merekam anak saya yang umur 3 tahun. Kemudian anak umur 3 tahun saya tulis pertama 1 ditambah 3, kemudian satunya 4. Anak saya namanya Atia. Atia ini 1 tambah 3, ini 4. Sama atau beda? Beda. Dia udah tahu kan. Jadi 1 tambah 3 sama dengan 4 itu pada dasarnya sesat. Kalau 1 ditambah 3 sama dengan 4 itu benar, itu syarat dan ketentuan berlaku. Cuma masalahnya kita itu tidak tertib nalar. Jadi 1 ditambah 1 sama dengan 2 itu dianggap suatu kebenaran. 1 ditambah 1 sama dengan 2 ya sama tadi dengan 1 ditambah 3 sama dengan 4 itu pada dasarnya sesat. Benar, syarat dan ketentuan berlaku. Jadi
sahabat titik ba dimanapun Anda berada, ini pentingnya kita tuh bertauhid dan berpikir secara tertib ya. Di titik ba itu kita menekankan di sini tuh dari sesuatu yang sangat jelas, kita kemudian berangkat membangun pemikiran kita. Contohnya seperti ini ya, 1 ditambah 1 sama dengan yang pasti benar itu 1 ditambah 1 sama dengan 1 ditambah 1. Betul ya, Bung Arsif? Itu yang sangat dasar, itu hukum asalnya. Kalau 1 ditambah 1 sama dengan 1, 0. 1 ditambah 1 sama dengan 0. 1 tambah 1 sama dengan 2, itu adalah furu'iyah, hal-hal ranting. Lah yang sayangnya kita tuh malu dengan kejelasan. 1 ditambah 1 tidak diajarkan, kita langsung ke furu'iyah. Ini yang menyebabkan otak kita tuh jadi ini ya. Makanya sangat aneh umat Islam yang katanya pemilik tauhid ya, gagasan tauhid ini kok jadi minder. Ini pertama itu ya. Jadi kita pentingnya menekankan bahwa man jahilal asla lam yusi bil far'a abadan. Orang yang tidak paham dengan usul, hal yang dasar, itu tidak akan benar, tidak akan tepat pada cabang selamanya. Cuma yang sekarang diajarkan selama ini kan furu'iyah terus. 1 tambah 1 sama dengan 2. 1 tambah 1 sama dengan 1 tambah 1 dianggap terlalu jelas, maka tidak diungkapkan. Ini dampaknya kemana-mana ya. Nanti kalau ini bisa satu buku sendiri. Dan itu sangat aplikatif. Jadi demikian Mbak. Ini jadi seringkali yang menafsirkan ulang itu seringkali itu muncul dari pertama pola pikirnya sendiri udah pinjaman pola pikir barat ya, keminderan. Matematika itu bukan ilmu pasti, yang pasti itu adalah tauhid. Nah, itu yang perlu, makanya pentingnya umat Islam itu ini ya, tertib nalar ya. Mungkin itu dulu Mbak Wardah. Baik, Masya Allah, sangat panas ya Ustadz penjelasannya, dalam sekali. Perlu dicerna berulang-ulang, tapi semoga tidak menjadikan alasan teman-teman untuk tidak antusias, bahkan seharusnya lebih antusias lagi karena ilmu titik ba ini Masya Allah benar-benar dalam, dan apabila kita sudah paham mungkin akan sangat berpengaruh gitu dalam kehidupan kita tentunya. Baik, waktu sudah menunjukkan pukul 10 lebih 22 menit untuk daerah WIB. Mungkin ditutup ya Ustadz. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih kepada Ustadz yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa untuk sesi kutiba yang kedua ini. Semoga menjadi amal jariah kepada Ustadz tentunya, dan kepada kita selaku pendengar bisa bermanfaat, bisa lebih dicerna dan dipahami lagi untuk kedepannya. Sebelum ditutup mungkin Ustadz ada closing statement dulu. Oke, bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladina utul ama yajhadu bi ayatina illa zalimun. Sahabat kutiba dimanapun Anda berada, kebenaran itu sangat jelas ya, kebenaran sangat jelas, dan sebenarnya kebenaran yang pasti itu tauhid. Jadi kita menerima 1 ditambah 1 sama dengan 2 itu juga karena tauhid. Kita menolak 1 tambah 1 sama dengan 2 juga karena tauhid. Kita adalah pemilik gagasan terbaik dari penjabaran tauhid. Itu seringkali kan kita yang tauhid itu benar pada hal-hal kecil, tapi yang paling penting juga kita sebagai manusia, bagaimana tauhid pada segala-galanya. Lah kita tidak bisa tahu segala-galanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu mengutus makhluk terpilih untuk bagaimana menjelaskan bagaimana kita mengabdi kepada pencipta, sang pencipta. Jadi makanya hal yang paling dasar adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an itu bukan yang di ini namanya mushaf ya. Ini bagi kucing itu nggak ada maknanya juga. Itu bukan. Jadi Al-Qur'an itu adalah bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Jadi sesuatu yang sangat jernih. Sesuatu yang sangat jernih yang ada di dalam dada orang yang berilmu. Nah, sahabat titik ba dimanapun Anda berada, kita pemilik gagasan terbaik. Masalahnya adalah sangat aneh kemudian kalau kita kemudian lirik gagasan orang lain, kita mencampakkan gagasan terbaik milik kita sendiri. Kalau kita yakin Al-Quran itu adalah dari Tuhan, pasti nggak ada gagasan yang lebih bagus dari Al-Quran. Masalahnya adalah detail operasionalnya bagaimana. Jadi ini pentingnya bagaimana membuat detail operasional Al-Quran.
Yang kedua yang perlu ingin saya sampaikan, banyak sekali ini yang salah kaprah, kemudian jangan menggunakan pikiran ketika membaca Al-Qur'an. Tundukkan dengan bahasa yang lebih santun ya, tundukkan pikiran ketika kita membaca Al-Qur'an. Ingat ya, Al-Qur'an itu bisa bunyi kalau kita menggunakan nalar yang terbaik. Kalau kita jujur, kalau memang ada kontradiksi ya sampaikan ada kontradiksi. Ada keanehan, ada sampai keanehan, tapi yang penting kita berdasarkan prinsip bahwa Al-Qur'an itu pasti benar. Kalau kemudian kita melihat ada sesuatu yang tidak benar di dalam Al-Qur'an, kita kembali ke prinsip yang pertama. Itu ya kaidah dasarnya seperti itu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan simbol satu. Mudah-mudahan kita semakin meyakini Al-Qur'an. Supaya kita benar-benar meyakini, itu jangan pura-pura ini ya. Kalau ada kontradiksi pura-pura nggak tahu. Pura-pura. Jadi terus terang saya juga mulai ini ya, baru tambah jatuh cinta dengan Al-Qur'an itu setelah kemudian setiap kata yang ada kontradiksi itu saya renungi berdalam-dalam. Dan intinya apa? Untuk bagaimana cara merenunginya? Ya kita prinsip tauhid bahwa segalanya itu utuh. Setiap simbol itu nggak mungkin ada kontradiksi. Jadi mudah-mudahan jangan hanya omong kosong kita mencintai Al-Qur'an, tapi kemudian tidak bisa menumbuhkannya hingga detail operasional. Demikian Mbak Wardah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin. Terima kasih Ustadz. Mungkin poin-poin yang saya tulis dari kajian Ustadz malam ini bahwa memulai dari keseluruhan adalah berarti memulai dari alam semesta. Jagat raya ada dalam pandangan kita. Dan apapun yang dari luar itu hanya simbol. Sementara kita adalah sang memberi makna atau yang memberikan makna terhadap makna itu sendiri. Terus, Al-Quran itu selalu benar. Apabila kita menemukan kontradiksi dalam Al-Quran, maka kembali ke poin pertama, yaitu Al-Quran selalu benar. Masya Allah, terima kasih sekali lagi Ustadz. Semoga kita semua tetap ada dalam lindungannya dan bisa berjumpa di kajian yang selanjutnya. Maaf tadi sudah dibuka dengan Bismillah dan semoga itu tidak mengurangi keberkahan. Sebelum ditutup, mari kita ucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Ditutup dengan doa kifaratul masjid. Kifaratul majelis, mohon maaf. Sebelumnya mohon maaf apabila dari saya selaku moderator terdapat banyak kesalahan yang mungkin tidak berkenan di telinga teman-teman semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum leave mungkin boleh foto-foto dulu dokumentasi dari operator. Boleh di screenshot. Oke. Buat teman-teman yang mau aktifkan kameranya, boleh diaktifkan, kita dokumentasi dulu. Teman-teman yang bisa open cam, usahakan open kamera. Saya hitung, yang mau oke, on cam, 1, 2, 3. Udah, nggak ada? Oke, kita dokumentasi. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah, Tawadah. Jazakallah. Terima kasih, Kak. Masya Allah. Ini mute suaranya. Terima kasih kepada Ustadz dan teman-teman semua yang telah menyempatkan hadir. Semoga pertemuan kali ini dicatat sebagai amal jariah dan pahala oleh Allah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman boleh lihat.